Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Anak-anak, kita akan belajar atau mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan ketabahan beliau, juga ketabahan para sahabat beliau dalam berdakwah. Anak-anak sekalian, dakwah lughatan atau secara bahasa berarti mengajak atau menyeru ya. Sedangkan secara istilah, pengertian lengkapnya, dakwah adalah mengajak atau menyuruh untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pertama kali melakukan dakwah atau mendapatkan perintah untuk berdakwah setelah mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddathir ayat 1-7 ya. Itulah tanda bahwa Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk berdakwah atau supaya mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah. Anak-anak sekalian, Nabi Muhammad SAW awal kali pertama mendapatkan perintah berdakwah, beliau melaksanakan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi atau diam-diam ya. Itu strategi dakwah yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun ya. Kemudian target utama atau prioritas utama, sasaran utama dakwah Nabi yang pertama adalah keluarga dekat beliau ya, keluarga saya sendiri. Dari golongan keluarga Nabi Muhammad, yang pertama kali masuk Islam adalah istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha ya. Kemudian sepupu Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib yang masih muda itu juga langsung masuk Islam ya. Kemudian dari golongan sahabat dekat beliau, yang pertama masuk Islam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan dari golongan hamba sahaya atau golongan budak atau pembantu, yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Dari orang-orang pertama itu nanti kemudian berkembang ya. Misalnya Abu Bakar mengajak Utsman ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, anak-anak ya, golongan pertama yang masuk Islam disebut sebagai golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Selanjutnya anak-anak, setelah 3 tahun Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah wahyu yang memerintah Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu surah Al-Hijr ayat 94. Itulah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Masa dakwah yang kedua ini, masa dakwah secara terang-terangan ini adalah fase yang sangat berat ya bagi Nabi Muhammad maupun bagi para sahabat beliau ya. Karena apa? Di fase inilah ya tantangan, siksaan, penindasan dari kaum kafir itu sangat merajalela ya, menjadi-jadi ya. Tentunya dari keluarga Nabi Muhammad sendiri yang bernama Abu Lahab itu sangat menentang keras beliau ya. Ketika pertama kali Nabi Muhammad mengajak ya, mengumpulkan sanak famili, mengajak untuk masuk Islam itu dengan sangat kasar, Abu Lahab menentangnya ya, bahkan mencaci maki Nabi Muhammad. Dan Ummu Jamil juga begitu ya, Ummu Jamil istri Abu Lahab seringkali juga menaruh duri-duri itu di jalan yang biasa dilewati Nabi. Kemudian siksaan kaum kafir Quraisy itu tidak berhenti di keluarga Nabi Muhammad ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu juga mendapatkan siksaan yang sangat pedih ya, sangat kejam dari orang-orang kafir Quraisy ya. Sebutlah seorang budak yang sudah masuk Islam ya,
namanya Bilal bin Rabah itu juga mendapatkan siksaan yang sangat berat. Beliau disiksa dengan cara ditindih batu besar di tengah padang pasir ya, di bawah terik matahari itu. Kemudian ada lagi sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arth ya. Itu juga seorang dari golongan hamba saya, budak pembantu dia. Beliau disiksa dengan cara ini ya, ditusuk dengan besi yang panas itu. Kemudian ada lagi sahabat Nabi yang disiksa bahkan sampai wafat ya, yaitu Yasir. Sahabat Yasir itu disiksa dengan cara diseret unta sampai wafat, sampai menemui ajalnya ya. Bahkan itu satu keluarga ya, Yasir itu Sumayyah namanya, istrinya juga mati ditusuk tombak ya. Anaknya juga begitu ya, anaknya juga begitu, namanya Abdullah bin Yasir juga mati ya, disiksa oleh kaum kafir ya. Hanya satu orang anak yang selamat, yaitu Ammar bin Yasir nanti. Kemudian pada akhirnya ya, yang namanya Bilal bin Rabah dan Khabbab bin Al-Arth itu nanti ketika Islam sudah menang, sudah jaya itu ya, nanti beliau itu menjadi orang yang sangat mulia ya. Bilal bin Rabah itu nanti menjadi seorang muadzin, suaranya sangat merdu dan sangat disukai oleh Nabi Muhammad ya. Kemudian tadi Khabbab bin Al-Arth menjadi seorang pengajar Al-Quran ya. Beliau nanti yang mengajar banyak orang muslim ya. Saya kira itu anak-anak ya, cerita ringkas tentang dakwah dan ketabahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat dalam melakukan dakwah ini ya. Barangkali akan kita sambung di sesi berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.